Soal pegawai KPK mundur, sebetulnya bukan hanya pada 2020. Pengunduran diri pegawai sudah sejak 2016 lalu, begitu kata KPK. Bahkan di 2016, jumlah karyawan yang mengundurkan diri jauh lebih besar dibanding tahun ini, yakni 46 orang. Tahun 2017, sebanyak 26 pegawai mundur. Tahun 2018, ada 31 pegawai yang keluar dari lembaga antirasuah. Tahun 2019 ada 23 pegawai yang mundur, dan di 2020 ada 31 pegawai yang mengundurkan diri. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, mundurnya pegawai KPK adalah hal biasa dalam sebuah organisasi, dan mayoritas alasan pegawai KPK yang mundur ingin mengembangkan karir di tempat lain. Dalam sebuah organisasi, mundurnya para pegawai dari lembaga atau organisasi adalah hal yang wajar, dan ini banyak terjadi pada organisasi atau lembaga-lembaga yang lain. Alasan dari para pegawai tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari KPK sangat variatif. Di antaranya yang terbanyak adalah karena memang ingin mengembangkan karir di tempat yang lain. Yang terbaru, Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK yang mundur dari lembaga antirasuah pada akhir pekan lalu. Berbeda dengan alasan ingin mengembangkan karir, Febri mundur karena kondisi KPK telah berubah terhitung sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan oleh pemerintah dan DPR tahun lalu. KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya. Kita tahu bulan September 2020 ini kurang lebih 1 tahun setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan di DPR. Saya ingat betul 17 September 2019 revisi Undang-Undang KPK disahkan, tapi kami tidak langsung meninggalkan KPK pada saat itu. Rasanya ruang bagi saya untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi akan lebih signifikan kalau saya berada di luar KPK, tetap memperjuangkan dan ikut dalam advokasi pemberantasan korupsi. Meski keluar dari KPK, Febri yang menjabat Kepala Biro Humas KPK memastikan tetap fokus pada pemberantasan korupsi meski di luar KPK. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Arsul Sani menilai revisi Undang-Undang KPK jangan jadi alasan pengunduran diri pegawai KPK. Tidak usah kemudian kita kaitkan terlalu jauh bahwa ini adalah akibat dari revisi Undang-Undang KPK dan lain sebagainya, ya. Ini turnover kepegawaian biasa di lembaga manapun yang bisa saja juga terjadi. Ya. Jadi, alasan Febri dianggap berlebihan? Hanya anggota DPR dan kinerja KPK yang bisa membuktikan apakah ada korelasi Undang-Undang KPK yang revisinya disetujui pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan pemberantasan korupsi. Tim Liputan, Kompas TV.